Overlord tuh gini apa? Gini, Pak? Ngomong-ngomong, dari tadi tuh membayangkan sebenarnya tuh kayak gimana sih Pak? Daily maintenance-nya nggak diperhatikan. Nah, udah skip, gue lupa mau nanya apa. Baratnya udah siap belum hari ini kita mau syuting? Siap, aman. Udah aman, ini gue, langit gue. Aman, Lo nggak rapi pernah kok. Ada. Ada dong, pakailah kebanggaan kita bro. Lu tau gak sih? Apa tuh? Ada tren ternyata tuh influencer-influencer di luar kalau mandi cuma sekali doang. Oh iya, kayak si ini, Nagita Slavina. Iya kayak lu juga Dia kan? sembarangan mulut lo. Wah, ada mulu nih, bercandaan nih. Ngomong, kenapa kita masih berdua aja? Temen kita satu lagi Iya, ya udah jam berapa nih Mas Dimas? Mana Tahu. Mas Dimas ya? Mas Dim! Yo. Dari mana Bang? Dari mana? Bersih tadi. Bersih-bersih. Bersih-bersih Sekarang di kebetulan mana? hari bersih nasional. Bersih-bersih Iya. nasional. Kok nggak tanggal merah? Apa? Kok nggak tanggal merah? Emang kalau hari bersih nasional nggak tanggal merah. Tadi Oh gua gitu ya? bersih dulu. Bersih banget gitu. ya, ini orangnya nih. Bukan Kan gue. gua anaknya suka bersih gitu. Jangan gue, emang gue kelihatan kotor kah? Kacamata dibenerin dulu apa Pak? Emang ada yang salah? Enggak. Balik. Ya. Emang Mas Agak- Dimas pernah salah? Agak Sri Mulat ya ini. Kurang lempar apa gitu biasanya kalau Sri Mulat kan. Agak heboh ya. Tadi udah Kenapa kalau tumben amat bersih-bersih? tanya lagi. Tadi kan bersih dulu sebelum berangkat ke sini bersih. Biasalah kan kita harus jaga kebersihan. Benar. Kebersihan Cuma- sebagian dari? Iman. Oh, tumben bener ya. Gue nungguin ininya nih, presetannya. Gak harus lucu terus gue. Gak harus lucu terus. Pressure. Iya. Ini boleh ditaruh dulu nggak nih? Boleh taruh. Ya, lo kalau mau podcast Silakan, sambil bersih-bersih juga nggak apa-apa. Gak enak itu gue liat kamera. Wah kok jelek banget nih gue mau beginian. Taruh dulu kali ya. Lu ngambil di pantry ya? Iya. Tadi. Taruh dulu Pak, sisihin dulu. Pikirin dulu nggak? Kenapa nih tumben banget? Ini minum siapa nih? Bersih. Nom siapa itu? Atsa ya? Iya. Iya. Atsa. Kenapa Mas Dim tumben banget lu? Tiba-tiba bawa kemoceng, tiba-tiba bersih-bersih. Habis dengerin tausiah siapa? Karena hari ini sangat tepat sekali. Apa tuh? Ada Ya, apa tuh? Kan kita bahas Aha. hari ini adalah soal kebersihan. Kebersihan apa tuh? Kebersihan hati, nurani dan pikiran. Bukan. Oh, bukan. Itu harus, itu wajib. Kita harus Tapi biar tadi ke topiknya depannya fokus. berbeda. Sekarang yang mau kita bahas kebersihan apa tuh Mas? Unit. Unit. Kebersihan unit. Unit. Oke. Mau gue yang jelasin? Jangan dong. Jangan. Kayaknya kayak kurang ini ya, kurang klik gitu kalau bukan ahlinya langsung yang Takutnya lu jelasin. menyesatkan kita berdua nih. Lu kan Enggak kok. Iya kan ya? Iya. Gue bersih, gue mandi sehari 2 kali. Oh ini tadi 1 kali. Boleh dulu sini. Enggak ya guys. Iya. Gitu. Ngomong-ngomong soal kebersihan unit, gue juga penasaran nih ternyata unit-unit juga emang harus di-maintenance ya. Betul. Di-maintain ya. Sependengaran gue sih begitu, tapi kalau gue yang jawab kayaknya kan Nggak afdol kan. Betul. Ya udahlah. Sedangkan narasumbernya sebenarnya udah nunggu nih. Oke, Iya, udah Langsung datang aja ya. kita panggilin. Bapak. Welcome Pak Ji. Halo, Pak. Selamat datang. Selamat duduk Pak. Selamat duduk. Silakan duduk, Pak. Silakan duduk. Silakan Bapak. Boleh dipilih. Dipilih kanan atau Mau kiri? dipanggung Mas Dimas juga boleh. Waduh. Jangan dong. Terus gini-gini nih. Ini Pak, kita juga Gitu biasanya. nyediain kopi nih untuk Bapak. Ini khusus untuk saya nih ya. Betul. Khusus untuk Bapak. Boleh diminum. Boleh, coba. Minum dulu Pak, biar relax. Welcome Tebak Pandi. ini pahit apa manis ya? Coba. Soalnya tadi pesennya gulanya pisah, datangnya nggak ada. Datangnya gulanya tiba-tiba nggak ada kan Pak? Apa nih? Cocok nih. Cocok. Pahit nah. Pahit. Oh. Pahit. Tapi nggak apa-apa. Karena saya Absa, sebelah kiri saya Acel. Iya. Pahit lagi dong. Jadi Jangan, manis. jangan lihat ke sini ya Pak. Itu sebenarnya kita nggak boleh ya. Jangan lihat ke sini dulu Pak. Kalau Manis. gitu. Oke. Apa kabar, welcome, Pandit? Pandit? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, thank you banget nih Pak udah datang ngeluangin waktu buat kita. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi. Baru datang. Ini kopi juga belum habis.
Oh iya. Oh, harus sampai habis ya? Harus. Saya berarti. Oh jangan Pak, jangan. Sampai Jangan habis. juga. Oke. Pandik, tadi kita udah ngomong-ngomong nih bertiga nih tentang kebersihan unit kan. Nah ini kan siapa sih yang nggak tahu Pandik? Pandik itu udah berapa tahun sih di Altraxa? Udah tebak-tebak dulu ya. Coba tanya Acel, tahu nggak? Kalau dari kedekatan saya dan Bapak saat ini sih kayaknya apaan sih gue? Oke, dekat. Ya kan sekarang dekat ya. Mungkin saya bisa tebak udah lebih dari 20 tahun. Iya, jadi begini. Sama umur saya Bisa jadi Tuan mana? lebih lama saya di Altra. Nah, Oh, oke. dedikasi. Berapa? 35 kan? Pak, Waduh. muka saya 25 maksudnya. oh iya 25. 25. Kelihatan kayak 35 kan? Nah, saya masuk di Altra itu tahun 94. Itu Saya belum lahir. saya ikut program BMC pertama. Oh, oke. Program BMC pertama untuk secara official saya diterima karyawan di Altra tahun 95. Oke. 95 sampai sekarang tahun 2025. Silakan di. Wow. Bayangin ya, Belum lahir Pak, belum lahir Pak. Belum lahir. Dimas aja belum. seberapa besar Deddy Corbuziernya Pak? Dedikasi. Oh iya dedikasi. Gue nggak nyampe lagi. Gue mikir. Dedikasi dong. Tadinya mau Deddy Dores, cuman gue yakin gak ada yang tahu. Kalau Deddy Dores penyanyi, dia dulu pakai kacamata, ketuaan ya kan. Makanya Deddy Corbuzier aja. Jangan-jangan masuk Altrax 1990. Oh enggak sih, belum. Nah Pak, langsung nih. Tadi kan kita sempat nanya nih tentang kebersihan. Nah sebenarnya seberapa penting sih Pak terkait kebersihan dari unit itu sendiri Pak? Oke. Sekilas tentang alat berat sekarang ini. Jadi dari jenis, kemudian kapasitas, aplikasi, sampai ke teknologi yang diaplikasikan pun sangat sudah advance. Bahkan di beberapa tipe alat berat sudah menggunakan computerized, udah ada modul, ada ECM, ada ECU, ada controller dan lain-lain. Bahkan sekarang tuh sudah hal yang umum adanya telematik. Aca tahu dong? Tahu. Oke. Sudah Yang otomatis sering itu. ya. Jadi kita bisa tahu nih monitoring posisi unit, kondisi unit, ada error notifikasi dan lain-lain. Nah, dengan kecanggihan seperti itu, kalau unit itu tidak dirawat maka akan percuma. Oke. Artinya produktivitasnya berkurang, ketika mau dipakai ternyata rusak dan lain-lain. Dan itu berhubungan dengan perawatan. Oke. Perawatan itu sudah diatur oleh operation manual dari masing-masing pabrikan. Perawatan berkala ya, 250, 500 dan kelipatan seterusnya. Penggantian oli engine plus filternya, filter solar, filter hidrolik, filter transmisi bersama olinya dan lain-lain. Itu periodik maintenance yang diharuskan oleh pabrik. Nah, justru saya tertarik dengan kita di tahapan awal nih, karena kita di tahapan awal kita bahas yang fundamental dulu, yang basic dulu, yaitu di perawatan harian. Oke. Dan di perawatan harian itu salah satunya ada tentang kebersihan unit. Kebersihan Jadi, unit. nah, kenapa kebersihan unit itu merupakan salah satu hal yang penting ya? Jadi begini, mungkin paradigma orang tuh harus dirubah juga tentang alat berat kan memang kotor. Betul. Oke, iya. Alat berat memang kerjaan ekskavator ya di lumpur. Betul. Yang ada di kebun, ada di batu bara dan lain-lain. Itu paradigma seperti itu, ya betul memang. Tapi bukan berarti ketika kondisi unitnya kotor, kemudian didiamkan, tidak pernah dibersihkan. Oke. Nah kalau misalnya didiamkan nih Pak, komponen yang paling terdampak tuh apa sih Pak kalau nggak dibersihin gitu? Itu berdasarkan pengalaman kita, teman saya mendapatkan report dari customer maupun dari cabang-cabang kita ya, bahwa misalkan nih alat itu kan kerjanya beda-beda ya. Ada yang di kebun, ada yang di pasir, ada yang di lumpur, ada di batu bara dan lain-lain. Nah, kalau unit itu bekerja di lokasi yang dengan material kecil-kecil, ya misalnya fiber yang di
pabrik kelapa sawit itu ada pengolahan limbah. Ada Oke. pabrik kecil yang kering. Heeh. Nah di lokasi seperti itu atau yang mirip-mirip seperti itu, misalnya di pakan ternak itu kan ada, nah itu kehisap ke radiator, masuk ke kisi radiator. Kalau kita tidak rutin bersihkan, maka radiator akan ngeblok. Itu salah satunya. Oke. Kalau Tersumbat radiator, ya, Pak? betul sekali tersumbat. Kalau tersumbat maka aliran pendingin udara tidak lancar, engine overheating. Oke. Itu di kondisi seperti itu mau ngomong harus setiap hari. Itu satu. Yang kedua, yang sering menjadi isu salah satunya di undercarriage. Jadi beberapa alat itu mempunyai undercarriage kayak dozer, ekskavator sampai ekskavator yang 20 ton itu sering kita mendapatkan isu terkait undercarriage. Nah, memang tidak semua ekskavator di lumpur kemudian mengalami isu di undercarriage, tapi kita sering mendapatkan report dari customer atau dari tim kita di cabang bahwa ada masalah di undercarriage. Oke. Ada masalah di undercarriage yang setelah kita analisa ternyata memang karena kebersihannya tidak dijaga. Oke, berarti tidak daily dilakukan. maintenance-nya nggak dilakukan Nggak ya Pak ya? dilakukan, diabaikan. Oke. Karena merasa ini perawatan harian, yang pertama, kadang diabaikan. Yang kedua, memang ekskavator di lumpur kok. Betul. Iya. Betul. Nah, Tempat tapi- mainnya di situ padahal ya, Pak. Betul. Tapi begini, yang paling gampang analisanya begini. Ketika ekskavator bekerja di lumpur atau di tanah liat, bekerja seharian, kemudian selesai di sore ya, malam gitu, tanpa dibersihkan sama sekali. Kondisi tanah itu untuk menjelang besok sudah mulai mengeras, Ngering. sudah mulai kering. Besok kerja lagi, nggak dibersihkan lagi, tambah keras. Nah, apa yang terjadi? Ada namanya komponen upper roller di Oke. undercarriage. Nah, itu harusnya ketika ekskavator itu berjalan, itu harusnya ikut berputar. Tapi karena terganjal tanah yang keras itu, maka upper roller itu akan ngejam atau dia macet, dia Nge-stuck? stuck, betul. Oke. Sementara di atasnya ada trek Tetap yang muter. bergeser terus. Habislah itu. Dan bahkan itu terjadi di hour meter masih rendah. Oke. Masih rendah di 160, ada di 500, di 1000, variatif. Oke. tergantung. Sebelumnya mohon maaf nih Pandik. Pandik udah makan siang belum ya? Perhatian banget ya. Perhatian banget. Ini Seruput dulu kali, ini seruput dulu antara kali. lapar atau grogi ini Pak? Enggak lama-lama kita makin denger. Oh, tahu ini bisa-bisaan yang Pandik aja nih supaya Aca sama Ecel deket-deket nih. Boleh pesen GoFood nggak sih? Boleh Pak, boleh. Sambil makan. Sambil makan? Boleh Kalau Pak. dibilang lapar sih iya. Lapar ya. Ngantuknya juga ya. Oh, campur. Emang jam-jamnya jam-jam kritis ya Pak ya? Boleh Pak, kopinya boleh Pak diseduh lagi. Itu dia, ini pahit ini. Salah. Ternyata saya yang belum makan siang ya. Tapi saya lumayan penasaran nih sama cerita Bapak yang tadi. Ya. Karena daily maintenance yang nggak diperhatikan, ada beberapa alat ekskavator, misalnya tadi ekskavator, ada yang nge-stuck dan akhirnya Rusak. tentunya rusak ya Pak Betul, ya. betul. Itu sering ditemukan kah hal-hal kayak gitu? Sering. Jadi di lokasi-lokasi tertentu, memang kan ekskavator lokasi kerjanya beda-beda ya. Nah, terutama yang di area berlumpur, kemudian mungkin saya nggak tahu juga, karena mungkin dia pikir bahwa ekskavator mah kerja di lumpur, kotor ya sudah kotor. Oke. Nah, kemudian ya terjadilah rusak seperti ini. Dan ketika rusak, ya kita analisa penyebabnya itu karena tidak Oke. dibersihkan. Kerusakan paling parahnya Pak, biasanya apa tuh yang terjadi? Di upper roller, kemudian di track linknya, kemudian di sprocketnya, dan itu kan komponen itu mahal ya. Fatal tuh berarti Fatal, Pak ya? betul. Jadi sangat disayangkan. Berarti tadi gimana Pak overload? Kan di undercarriage roller kan Ya, Pak? upper roller atas, kemudian ada track link. Overload tuh gini apa? Gini Pak? Ngomong-ngomong dari tadi tuh membayangkan sebenarnya tuh kayak gimana sih Pak? Boleh nggak sih Pak Ini kan kita ditunjukin Pak supaya kayak penonton gimana? tahu nih. Iya biar tahu dari tadi. Oh, ada gambarnya. Oh, ini ya. Oh, gini. Nah ini yang Nah, ini
Ini seharusnya muter ya Pak ya? Harusnya upper roller itu muter ketika eskavator itu jalan. Oke. Nah, karena stuck jadi nggak jalan. Jadi nggak jalan. Oh. Jadi noda membandel. Noda membandel. Noda membandel. Jangan dihiraukan berarti. Sebenarnya betul nggak sih Pak? Sebenarnya kita harus yang paling utama itu adalah sayang dulu nih sama unitnya nih. Tuh. Karena saya berpendapat, Hey. Betul. saya sayang sama istri saya, makanya setiap hari saya mandiin. Quote of the day. Betul. Quote of the day. Jadi Kata-kata ini, iya. Oke. kita terkait kebersihan di alat berat mungkin kan nggak bisa disamain dengan kendaraan pribadi. Betul. Harus mencil, harus kinclong. Artinya secukupnya saja. Sampai komponen itu terlihat, kita bisa ngecek kalau ada kebocoran, kita bisa ngecek ada bau yang kendor dan lain-lain. Nggak juga harus sekinclong Rahel dan Ansa kan enggak. Kalau bisa sih nggak apa-apa. Kalau bisa dan mau kinclong nggak masalah. Mandi 1 kali sehari aja dianggap kinclong. Ya. Memandiinnya itu pakai sabun atau shampoo gitu nggak sih? Itu pertanyaan bagus. Gimana tuh Pak? Cara ngebersihinnya gimana Kamu pakai tuh Pak? sabun nggak? Oke. Sabun, shampoo. Sama, eskavator juga enggak. Saya pakai. Justru menarik gini. Perlakuannya itu bisa berbeda. Oke. Antara bersihin eskavator, bersihin alat lain itu bisa berbeda. Di eskavator mungkin kita kan jarang eskavator tuh ke washing area, dia stay di lokasi ya. Nah, setidaknya membersihkan itu kotoran yang terlalu masif di undercarriage itu terlepas. Mau dicongkel kayu, dicongkel bar, congkel linggis, yang penting bersih tuh luhur. Karena di lokasi tertentu kan susah air. Betul. Nah, seperti itu aja cukup. Nah, kemudian ada alat yang memang mobile, kemudian dia bisa datang ke washing area. Oh, Ada. ada. Kayak di mining atau di plantation tuh memang ada washing areanya. Oh, berarti tempat pembersihnya emang Betul, ada Pak sudah khusus ada, sudah unit. Oh. Pakai hidrolik nggak Pak? Banget tuh. Itu mobil Anda yang dicuci pakai hidrolik. Tapi eskavator bisa nggak ya diangkat gitu? Berat. Oh berat. Berat ya, nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi sama dosa saya sih beratkan ekskavator. Tapi Pak, tadi dari keterangan dari Pandik nih, penasaran sih sebenarnya secara mungkin bisa dibilang secara teknis ya. Kok bisa sih, maksudnya wah tiba-tiba diganti contekannya tuh, woi. Bagaimana kebersihan unit mempengaruhi umur dari si komponen alat berat? Dari penjelasan yang tadi ya, yang kita ngambil satu contoh komponen di undercarriage yang sebenarnya upper roller, track, link, kemudian sprocket itu bisa umurnya sebenarnya tidak harus rusak di HM rendah. Bayangin ada yang saya temukan di 160, artinya 160 kalau 1 hari 8 jam, di bawah sebulan, 3 minggu sudah rusak kan itu di luar wajar ya. Bahkan 1000 aja harusnya nggak rusak kalau maintenance-nya perawatannya dilakukan Dengan baik dan tepat. Jadi saya setuju dengan Mas Dimas. Oke. Harus sayang dulu. Oh, harus sayang. Ada sense of belonging gitu kan. Ini betul. jadi saya nih. Betul. Dia yang ngasih makan saya harus rawat ini. Betul. Quotes of the day. Kata-kata hari ini. Tapi Pak, dari cerita Bapak yang tadi nih, ternyata di lapangan banyak nih yang ditemukan adalah yang daily maintenance-nya nggak diperhatikan. Nah, udah skip, gue lupa mau nanya apa. Gue lupa mau nanya apa. Ih, lupa saya mau nanya apa. Itu, nih. Sebenarnya Jangan. Sekarang bak yang lapar susah. ya itu Tahu nggak kenapa tadi Mbak Rachel memperhatikan Bapak udah makan siang belum? Ternyata diri sendiri. sama-sama lapar. Kasihan Pak. Wah. Order GoFood deh. Ya udah gue. Aduh. Tapi namanya podcast ya, masa bercanda mulu. Kita tanya lagi deh. Ini kebetulan ada Iya. contekannya juga nih ya. Ya. Sebenarnya berlaku nggak sih sama model sama jenis-jenis lainnya? Kan banyak tuh Pak, ada excavator, dozer, bla 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 segala macam. Ya, oke. Jadi untuk kebersihan unit itu berlaku untuk setiap jenis maupun model. Tapi tentunya disesuaikan dengan lokasi.
atau ditentukan juga dengan jenis modelnya. Contoh misalnya dengan alat atau jenis alat berat yang komponen elektroniknya itu banyak. Perlakuan ngebersihinnya seperti apa? Kan gas serta-merta bisa disiram dengan air. Betul. Kalau disiram dengan air dia sudah selesai itu komponen elektronik. Jadi cara ngebersihinnya, kemudian jenis alatnya itu memang beda, tapi harus dibersihkan. Contoh misalnya di kren yang bekerja di lokasi mengandung bahan kimia di pabrik pupuk, itu dan memang kita ngalamin, memang ngalamin banyak komponen elektronik yang karat, banyak komponen. Nah itu perlakuannya harus beda juga, tidak serta-merta kita siram dengan air gitu. Oke, berarti tergantung kerusakannya nih Pak ya. Betul. Oke. Kalau yang paling susah dibersihin tuh Pak area mana? Kayak kan ada lumpur, ada sawit, ada mining. Nah itu yang paling susah. Paling susah sebenarnya ada di lokasi yang agak-agak ngumpet ya, kayak di engine departemen, di ruang engine itu kan, terus di radiator. Memang itu ngebersihannya kita nggak bisa hanya dengan apalagi jauh dari sumber air ya. Itu memang bersihnya harus menggunakan kompresor sebaiknya ya, angin bertekanan. Jadi sulit kita pakai kecil mungkin bisa, tapi nggak sampai ke sela-sela. Di radiator juga sama. Kita nggak bisa hanya dengan sapu atau dengan alat biasa, tapi memang harus menggunakan air. Nah, itu di komponen itu yang agak. Kalau tadi kata Pandik, beda unit, beda ruang lingkup kerjanya, beda cara maintenance-nya. Kira-kira ada nggak Pak unit-unit yang perlu maintenance khusus nih Pak? Ya. Perawatan ekstra ya. Iya. Betul. Kalau saya sama Mas Dimas tuh standar aja perawatannya, mandi, berangkat kerja bisa. Bisa selesai. Kalau saya masih butuh. Mas Dimas yang perlu lain. nyisir, sangat perlu nyisir. Oh ya. Itu Betul kita juga ya. orang. Nah terus Arsa sama Acel nggak mungkin dong, dia harus mandi, Iya, nggak bisa sesantai kita gitu kan. make up ya. Harus make up juga. Nah, sama halnya seperti alat pun begitu. Oke. Jadi memang kalau di tempatnya lokasinya yang bersih, tidak mengandung zat kimia, tidak mengandung partikel kecil yang gampang terisap radiator, mungkin perawatannya biasa saja. Nah, kemudian yang harus mendapatkan perawatan ekstra terkait kebersihan itu salah satunya di lumpur, yang harus sering dibersihin. Kalau misalkan bannya masuk ke lumpur nggak dibersihin, besok paginya kita nggak tahu tuh baut roda ada yang hilang. Ya. Oh iya benar. Semua ketutup. Ketutup. Kita nggak tahu ada hos bocor. Kita nggak tahu. Kita tahu pas lagi jalan hos pecah atau baut rodanya oblak. Itu salah satunya. Kemudian di lokasi yang kita ada customer juga, misalkan di lokasi tertentu di garam, untuk karat juga. Oh iya, Untuk garnet. karat. Bisa menggunakan karat. Kemudian di yang mengandung kimia di pabrik pupuk untuk lifting kan keren itu ada di situ. Nah kalau yang karatan tuh Pak, biasanya ngebersihinnya kayak gimana Pak? Kalau sudah karatan memang sudah terjadi, Uh-huh. agak sulit. Dia perlu perawatan lain, perbaikan lah, bukan kebersihan lagi ya, harus diperbaiki dengan cat anti karat. Tapi untuk preventif di awal memang harus setiap hari, Oke. setiap hari dibersihkan. Oke. Nah Pak, mau tanya dong. Pernah nggak sih kejadian masalah pada unit itu kalau kebersihan unit itu diabaikan? Nah biasanya tuh masalah yang terjadi itu apa tuh Pak? Oke. Udah terjun di lapangan ternyata kan berarti tadi beberapa kasus ada dong yang tidak aware terhadap kebersihan yang tiap hari dilakukan. Ya. Iya. Nah itu ada nggak Pak? Dapat komplain-komplain ini kok gini. Salah satunya tadi kita ya, yang kita bahas tadi undercarriage di ekskavator atau di doser ya, artinya kerusakan dini. Terlalu dini kerusakannya. Ya rusak alat sih rusak ya, tapi terlalu dini itu karena kebersihan itu di undercarriage. Kemudian kita pernah ada unit yang sampai terbakar loh engine-nya. Wow. Sampai terbakar karena ada daun-daun kecil kering masuk ke engine kompartemen, kemudian numpuk di atas exhaust manifold, Kena panas. kena panas, selesai sudah. Dan bukan cuma sekali, beberapa kali terjadi. Makanya di situ pentingnya kebersihan unit. Harus disayang dulu betul. Sayang sama unit. Sebenarnya kalau kita relate juga ya ke manusia ya kan, kita juga kalau nggak pernah jarang mandi pas segala macam, hidup jorok, jadi dia kan juga gampang kena sakit ya. Betul. Kuman, kena kuman gitu Kena ya. kuman. Panuan atau bisul. Benar.
Ada tuh temen gue tuh di Sulan. mandi makanya. Ada tuh temen gue barusan kemarin di Sulan. Makanya dia nggak pernah duduk kan? Enggak, tadi Dimas gini-gini nyuruh mandi kaca, kenapa? Iya nih Pak, nih sembarangan mulutnya. Kenapa sih? Ya kan nggak apa-apa, support itu namanya support. Iya, oke. Saling mengingatkan aja Pak untuk menjaga kebersihan. Tapi Pak ngomong-ngomong lagi-lagi ya tentang kebersihan unit secara daily itu mempengaruhi produktivitas nggak sih Pak? Secara kan ini butuh makan waktu yang lumayan ya Pak ya. Apalagi Gimana, tiap Pak? hari dilakuin. Betul. Ya, Every day. Ha. Kita hitung misalnya, kalau kita daily check, katakanlah perawatan harian itu dari 5 sampai 15 menit. Kita lakukan di setiap hari. Kalau tanpa ngebersihin, paling kita keliling, ngecek aksesoris, lampu lengkap, terus misalkan di bucket tutnya lengkap, itu kan sebentar aja ya. Ngecek oli engine, ngecek air radiator itu sebentar aja. Kecuali memang ada yang harus dibersihkan dan lain-lain, bisa sampai 15 menit. Jadi di kasus tertentu. Intinya bahwa untuk melakukan perawatan itu sebentar. Sebentar. Nah, kalau kita hitung misalnya suatu saat kita mengabaikan perawatan itu, yang tadinya rusaknya sedikit bisa dilakukan preventif karena diabaikan sehingga terjadi kerusakan yang masif, yang besar. Kerusakan yang masif, yang besar itu satu perhitungannya kos. Berapa uang yang kita harus keluar untuk ganti, untuk perbaiki, berapa lama waktu yang untuk unit itu breakdown selama perbaikan. Nah itu kita perhitungannya harus sampai situ. Jadi ya jelas kalau perawatan itu dilakukan dengan baik maka produktivitas unit akan tinggi. Maksudnya pengen untung malah jadi buntung. Iya Betul. Sebelum nasi jadi bubur ya, mending kita Iya. ngelakuin bersih 5 menit sampai 15 menit tadi ya. Benar. Jadi lebih baiknya ketika unit itu habis bekerja, selesai nih misalnya sore ini, itu langsung dibersihin ya Pak? Langsung, betul. Langsung dibersihin. Bahkan itu di state di operation manual. Operation manual itu di rilis dari pabrikan langsung. Jadi untuk perawatan harian, bersihkan trek ketika setelah kerja di lumpur. Itu di step di operation manual, di ekskavator, di dozer. Nah, itulah saya kenapa tertarik untuk bahas ini. Kadang hal itu diabaikan. Dan ketika sudah terjadi kerusakan, biayanya mahal, perbaikannya lama. Oke. Nah nih kalau diperhatiin ya sebenarnya kalau mau curang ya ini sebenarnya sebuah tips yang mau kita rahasiain aja ya. Sebenarnya Iya, benar. Biar beli spare part baru pas segala cuma karena kita sayang. Sayang terhadap customer-customer kita makanya ini. kita kasih tips yang menarik nih. Unit aja perlu dibersihin. Masa Apalagi hati. Itu dia. gimana hatinya Mbak Aisyah dibersihin nggak? Apa? Dibersihin nggak dari iri, dengki? Dong. Harus itu harus. Kita tetap harus bersih ya hatinya ya. Oke, berarti tadi pertanyaan kita semuanya udah kejawab semua ya. Ternyata emang sangat amat penting buat menjaga kebersihan dari unit sendiri. Benar. Skopnya dari mana? Dari daily dulu aja. Dan mungkin yang paling penting konsisten ya Pak ya. Betul. Percuma juga soalnya kalau kita bersihin 1-2 hari terus kesannya enggak, percuma juga akhirnya Betul. kotor-kotor juga, rusak juga. Makanya yang penting mungkin konsisten. Kalau yang penting paling atas lagi selain konsisten tadi sayang. Betul. Nah, kalau sayang insya Allah jadi konsisten. Betul. Semoga pembahasan kita hari ini di podcast Betul. bisa Bermanfaat. bikin rekan-rekan atau customer-customer kita lebih aware ya terhadap daily maintenance unit Betul, sendiri ya. setuju. Betul. Pak Andik, terima kasih atas waktunya. Andik. Kali ini bener-bener nih, bener-bener Tepuk closing tangan nih. dulu dong guys buat Pak Niko. Thank you. Sampai ketemu di dialog. Mudah-mudahan ada waktu lagi, ada tips baru lagi dari Pandik. Yep. Main lagi ke dialog ya Pak ya. Betul. Aku rasa nih customer-customer di luar sana juga penasaran nih tips-tips dari Pak Andik kan. Tips-tips apa lagi ya? Iya, biar dia tidak dompetnya tidak kosong. Hashtag Profesor Andik. Kita bikin itu Bisa campaign. minum siapa tahu jadi manis. Nah, Mungkin nggak? Coba. Kita coba. Mungkin aja Pak. Coba dulu Pak. Pak. pasti manis. Gimana kah rasanya? Masih. Masih. Ini pahit ya Pak ya? Siapa tahu di next episode dengan narasumber kita Ada Pandik manis-manis lagi. jadi gitu. Ada manis-manis. Amin, Oh, amin. jadi manis. Ada manggo-manggonya. Oke, baik. Terima kasih Pandik. Thank you. Ya, bareng-bareng.